إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita semuanya apabila memikirkan tingkah laku, tingkah pola manusia, niscaya akan membuat hati kita menjadi keras, membuat semakin menipisnya rasa takut kita kepada hari kiamat, menimbulkan pengaruh yang negatif kepada hati, menimbulkan kelalaian yang akan menorehkan noda-noda hitam di dalam hati kita. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya sesuatu yang paling membuat hati kita menjadi lembut adalah tangisan. Tangisan itu bukan berarti tanda kelemahan diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji tangisan-tangisan para rasulnya. Di dalam surat Maryam ayat 58, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyya." Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Ar-Rahman yang Maha Pemurah kepada mereka, kharru sujjadan wa bukiyya, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang menangis karena mendengar atau membaca firman-Nya. Idza tutla 'alaihim Idza yutla 'alaihim yakhirruna lil adqani sujjada. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Tangisan-tangisan selain ini hukumnya mubah, tidak dilarang di dalam syariat kita, dengan satu catatan, bahwasanya tangisan tersebut bukan karena tidak ridha, bukan karena tidak rela, bukan karena tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyiksa seorang hamba disebabkan tetesan air matanya atau disebabkan kesedihan hatinya, walakin yu'adzibu bihadza au yarham, wa asyara ila lisanihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa atau merahmati hambanya disebabkan oleh ini, kata Nabi yang mulia SAW. Yang dimaksudkan oleh beliau adalah lisan, rasa tidak terima, rasa tidak rela dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang marilah kita simak kehidupan suri tauladan kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kehidupan beliau itu adalah kehidupan yang penuh dengan kasih dan kelembutan kepada orang lain, penuh dengan kecintaan dan penuh dengan rasa sayang. Bersamaan dengan itu pula beliau juga memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang dapat mempengaruhi kita sehingga hati kita akan bergetar dan mata kita akan menjadi basah dengan tetesannya. Mari kita menangis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibki ala khati'atik." Tangisilah dosa-dosamu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut adalah ainani la tamassuhuman nar, 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang lembut hatinya. Beliau mudah menangis ketika mendengar bacaan Al-Qur'an. Pada suatu hari Nabi kita yang mulia SAW bersama sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra' alayya al-Qur'an." Wahai Abdullah ibn Mas'ud, bacakan untukku Al-Qur'an. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Lalu aku bacakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa, hatta ji'tu ila hadhil ayah, hingga tatkala aku sampai pada suatu ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tatkala aku sampai bacaanku pada ayat, maka bagaimanakah halnya orang yang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka sebagai umatmu. Tatkala mendengar ayat ini, Nabi yang mulia SAW berkata kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud, "Hasbukal an." Cukup, kata beliau. Faltafattu ilaih. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud menoleh melihat kepada wajah Nabi yang mulia SAW. Fa idza ainahu tadhrifan. Ternyata kedua mata beliau SAW mengalirkan air mata. Ibnu Battal rahimahullahu taala mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam menangis pada ayat tersebut karena teringat keadaan beliau nanti pada hari kiamat. Betapa beratnya keadaan seorang nabi sebagai seorang dai ketika menemui umatnya menjadi saksi bagi orang-orang yang beriman dan membenarkan beliau. Rasulullah SAW menangis sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya. Beliau takut kalau sampai umatnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Jika engkau ya Allah menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau mau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku, selamatkan umatku ya Allah. Kemudian beliau SAW menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, temuilah Muhammad, dan Rabbmu lebih mengetahui. Tanyakan kepadanya apa gerangan yang telah membuatnya dia menangis. Maka Jibril pun datang kepada Nabi yang mulia SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepadanya. Kemudian Jibril kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril,
kembalilah, temuilah lagi Muhammad, katakan padanya, kami akan membuatmu ridha tentang umatmu dan kami tidak akan menyedihkanmu. Maka Nabi yang mulia SAW menangis, khawatir, sangat khawatir tentang keadaan umatnya. Beliau bersedih kalau umatnya menjadi penghuni neraka. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malam di suatu malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, dharini ata'abbadu al-laila li Rabbi." Wahai Aisyah, tolong biarkan di malam hari ini aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersuci. Lalu beliau mengerjakan salat. Beliau menangis hingga membasahi pangkuan beliau, dan beliau terus menangis sampai air mata beliau mengalir di janggut beliau. Tangisan beliau terus mengalir hingga menetes di lantai. Kemudian Bilal radhiyallahu taala anhu datang mengumandangkan azan salat subuh. Ketika Bilal melihat beliau sallallahu alaihi wasallam menangis, maka berkata, "Wahai Rasulullah, Anda menangis padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan yang akan datang." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Afala akunu 'abdan syakura? Tidak senangkah aku ini apabila aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Laqad nazalat 'alayya al-laila ayatun." Sungguh pada malam hari ini telah turun kepadaku suatu ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Sungguh celaka bagi orang yang membaca ayat itu namun dia tidak mau merenungkan ayat tersebut. Apa ayat itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian dalam pergantian siang dan malam, itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir atau yang mau menggunakan akal pikirannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu sisi, kehidupan Nabi yang mulia SAW sama seperti manusia biasa. Beliau mendapati kerabatnya wafat, sahabat-sahabat beliau wafat di hadapan beliau. Namun kehidupan beliau lebih sempurna dibanding kehidupan manusia lainnya, baik dalam beribadah maupun dalam hal yang lainnya. Akan tetapi beliau tetap menangis sebagai bentuk kasih sayang terhadap para sahabatnya, khawatir tentang keadaan umatnya di akhirat, dan paling berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia SAW menemui sahabat Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala an yang menderita luka parah di perang Khandaq. Maka Nabi pun menangis. Ketika orang-orang melihat beliau menangis, mereka pun ikut menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasma'un? Tidakkah kalian mendengar? Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab hambanya disebabkan karena tangisan kedua matanya atau kesedihan yang sedang menimpa hatinya, walakin yu'adzibu bihadza au yarham. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab hambanya atau merahmati hambanya dengan sebab lisan hamba tersebut. Fa innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan tangisan keluarganya kepadanya. Bukan sekedar tangisan biasa yang dimasukkan dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, akan tetapi meratap sehingga menyelisihi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menampar-nampar pipi, mengucapkan kata-kata yang tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, menyobek-nyobek baju, memukul-mukul pintu, membanting segala sesuatu yang ada di depannya. Itu semuanya adalah menyelisihi dari apa yang dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekedar bersedih atau meneteskan air mata sebagai tanda kesedihan terhadap orang yang telah kita cintai, yang kita kasihi, dia telah pergi meninggalkan kita, maka itu adalah sesuatu yang wajar.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah perang Uhud selesai, Nabi yang mulia SAW mencari paman beliau, Hamzah ibn Abdul Muttalib, Asadullah, singa Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau SAW mendapati pamannya telah terbunuh dalam keadaan syahid di lembah Uhud dalam keadaan yang tidak wajar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Abdullah ibn Mas'ud berkata, kami tidak pernah melihat Rasulullah SAW menangis dengan tangisan yang dalam melebihi tangisan beliau ketika kematian Hamzah ibn Abdul Muttalib. Beliau meletakkannya menghadap kiblat, kemudian beliau mensolati jenazahnya, bahkan menangis begitu pilu hingga benar-benar dikuasai dengan tangisannya. Nabi yang mulia SAW adalah seorang anak yatim piatu. Beliau meminta izin kepada Allah untuk menziarahi makam ibu beliau, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkannya dan melarang beliau dari memohonkan ampunan. Beliau datang ke kubur ibunda beliau, kemudian menangis dengan tangisan yang dalam, sampai-sampai membuat orang di sekitarnya pun ikut menangis karena kesedihan beliau. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, zurul kubur, berziarah kuburlah kalian wahai para sahabatku, fa innaha tudzakkirul maut, karena sesungguhnya berziarah kubur itu dapat mengingatkan kita akan kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis ketika anak beliau Ibrahim wafat dengan tetesan air matanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal aina tadma, sesungguhnya mata ini menangis, wal qalba yahzan, dan hati ini pun bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, akan tetapi kami tidak akan pernah mengatakan sesuatu ucapan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sesungguhnya perpisahan kami denganmu wahai Ibrahim sungguh menyedihkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembagian ghanimah seusai dari perang Hunain, sahabat Ansar begitu keberatan dengan kebijakan beliau dalam membagi harta rampasan perang. Kemudian beliau mengumpulkan sahabat Ansar, lalu berbicara kepada sahabat Ansar. Nabi yang mulia SAW bersabda, tidakkah kalian ridha wahai orang-orang Ansar, tatkala orang-orang Mekah kembali dengan ghanimah, maksudnya adalah orang-orang muhajirin kembali dengan ghanimah berupa kambing, materi, dan hewan-hewan tunggangan, sementara kalian wahai orang-orang Ansar pulang ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Maka beliau menyambung ucapannya, jawablah pertanyaanku, tidakkah kalian berbicara wahai orang-orang Ansar? Maka mereka pun menjawab, dulu Anda datang kepada kami dalam keadaan tidak aman, kami jamin keamanan Anda. Anda diusir, kami menyediakan tempat untuk Anda. Anda dihina, kami tolong Anda. Mereka mengatakan, sesungguhnya kedatangan Anda, Allah memberi karunia kepada kami dengan Rasulnya. Ini adalah keutamaan atas kami melebihi orang-orang selain kami, kata sahabat Ansar. Kemudian mereka pun menangis, dan semakin banyak orang-orang yang menangis. Rasulullah SAW pun ikut menangis haru. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang utama, dai pertama dalam Islam, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala an, dulu sewaktu di Mekah, ia begitu bergelimang dengan kenikmatan karena ia adalah anak seorang yang kaya raya. Namun saat hijrah ke Madinah, ia bertahan dalam keadaan miskin. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di masjid, saat itu muncul Mus'ab ibn Umair. Ia hanya memiliki kain burdah. Rasulullah SAW menangis melihat pemandangan tersebut, teringat akan keadaannya di Mekah yang penuh dengan kenikmatan, dan sekarang berbanding terbalik dari hal itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kondisi akhir-akhir ini, saudara-saudara kita kaum muslimin di belahan negeri yang lain telah mengalami kesulitan. Mereka ditekan, mereka dibunuh, mereka mengalami musibah dan ujian. Sekutu negara-negara kafir menguasai mereka. Kita mengingat keadaan Nabi kita dahulu. Musibah, kesedihan dan derita ini juga menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan dalam banyak tempat dan keadaan, namun mereka tidak sedikit pun lemah dan kendor. Mereka terus berpegang kuat terhadap agama yang mulia ini. Dalam perang Badar, Nabi yang mulia SAW menangis. Beliau khawatir kalau perang tersebut adalah akhir cerita dari orang-orang yang beriman, karena pasukan yang dihadapi sama sekali tidak imbang, baik dari sisi persiapan perang maupun dari sisi jumlah pasukan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, sungguh kami melihat semua orang, semua pasukan tertidur pulas kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermunajat di bawah pohon, salat dan menangis hingga pagi. Dalam kisah yang lain, ada sekelompok orang datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, utuslah bersama kami seseorang yang mengajarkan kami Al-Quran dan Sunnah. Maka Rasulullah SAW pun mengutus 70 orang sahabat Ansar yang disebut sebagai Al-Qurra, orang-orang yang ahli Al-Quran. Dan di antara mereka adalah pamanku yang bernama Haram. Kata perawi, Haram bin Milhan berangkat bersama rombongannya dengan membawa surat Rasulullah SAW untuk musuh Allah, Amir ibn At-Tufail. Kemudian 70 orang utusan Nabi yang mulia SAW tersebut dibunuh. Rasulullah SAW bersedih dengan kesedihan yang mendalam. Beliau sangat terluka dengan pembunuhan para sahabatnya di Bi'ar Ma'unah. Maka Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW bersedih sebagaimana kesedihan beliau dengan apa yang terjadi pada mereka, yaitu berupa pembantaian para sahabat Nabi yang dilakukan oleh orang-orang kafir di Bi'ar Ma'unah. Kemudian dalam perang Mu'tah, bertemulah dua pasukan besar. Rasulullah SAW mendapat kabar wahyu dan bersabda, akhadhar rayata Zaidun fausib. Bendera perang akan dibawa oleh Zaid, lalu dia berperang hingga dia syahid. Thumma akhadhaha Ja'far, kemudian bendera perang itu akan diambil alih oleh Ja'far fausib, kemudian Ja'far pun akan mati syahid. Thumma akhadhaha Abdullah ibnu Rawaha fausib, kemudian bendera perang diambil alih oleh Abdullah ibnu Rawaha, lalu dia pun terluka dan mati syahid. Thumma akhadhaha Saifun min suyufillah, kemudian bendera itu diambil oleh pedang Allah Subhanahu wa taala, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khalid ibn al-Walid. Fa fatahallahu ala yadayhi, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Wa min yauma idzin summiya sayfullah, sehingga sampai sekarang Khalid bin Walid disebut sebagai pedang Allah Subhanahu wa taala. Inilah potongan kisah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menangis apabila mengingat beliau? Sebagian orang ada yang menangis ketika kehilangan bagian dari dunianya berupa harta ataupun jabatan. Ada pula yang menangis dengan wafatnya kerabat mereka, akan tetapi tidak menangis ketika mengingat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita ada yang menangis apabila dipanggil oleh olahragawan atau artis idolanya, tetapi ia tidak menangis, dan bergetar haru hati mereka tatkala puluhan, ratusan atau bahkan ribuan kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin, telah dibunuh dan dibantai oleh orang-orang kafir. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma rabbas samawati wal aradin wa rabbana wa rabb kulli syai'in wa malikah, nas'aluka farajan min 'indika li ikhwanina al mustad'afina fi Filistin wa fi kulli baladin yudhallu fihi ahlu dinik. Allahumma farrij kurbahum warham dha'fahum wajbur kasrahum wa tawalla amrahum wa adir dawair as-su'i ala a'daika wa a'daihim. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma 'alaika bil yahud wa man 'awanahum 'ala zulmihim ya rabbal alamin. Allahumma aghdud syaukatahum wa shaddid syamlahum warfa' amnahum wa a'idhum ila dhullihim wa hawanihim wansur ibadakal mu'minina 'alaihim. Allahumma wafiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa khudh binasiyatihi lil birri wat taqwa wansur bihi dinak waghar bihi aduwaka ya rabbal alamin. Allahumma tabi' alaina khairatik, Allahumma ij'al ma anzaltahu sayyiban nafi'an wa 'ata'an mashfu'an birida. Allahumma wazidna bi ghaithikal midrar. Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnul fuqara, ilaika anzil alaina al-ghaith wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaisan mughisan sahan tabaqan ajilan ghaira ajilin tasqi bihil bilad wa tanfa' bihil ibad wa taj'aluhu zadan lil hadiri wal bad ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.